Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Itu sebagai salah satu tugas dari saya sebagai calon guru penggerak. Jadi untuk saat ini saya akan mensosialisasikan bagaimana itu budaya positif. Sebagaimana yang dilihat itu dari awal modul 11 berpatokan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian benih agar benih bisa berkembang dengan maksimal. Maka petani hanya bisa menyiapkan tanah yang baik dengan memberikan pupuk dan menyiram benih tadi. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa sekolah dan guru harus dapat menjadikan sekolah tempat yang menyenangkan bagi muridnya, sehingga murid dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Dan murid juga dapat bahagia dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sini di sekolah berusaha supaya anak itu senang di sekolah. Itulah salah satu budaya positif yang dipelajari di program calon guru penggerak. Jadi guru itu tidak marah-marah saja di sekolah. Bagaimanapun kesalahan anak, guru harus berusaha menenangkan siswanya, muridnya, tidak dengan marah gitu. Nah, di sini dijelaskan juga budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana pengertian dari budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah atau kelas yang berpihak pada murid. Jadi guru itu dianjurkan berpihak pada murid, yang istilahnya juga berhamba pada murid.
agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya konsepnya juga ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Nah, tujuan dari membangun budaya positif itu menumbuhkan karakter yang baik dan motivasi intrinsik murid. Yang kedua, murid mampu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Jadi kalau ada murid yang salah misalnya terlambat, kita tidak boleh juga memarahi, ditanya baik-baik. Dan untuk penyelesaiannya juga membuat keyakinan juga dengan dia, keyakinan kelas namanya, apa supaya dia tidak terlambat, bagaimana langkahnya yang dia berikan kepada kita, bukan kita yang memberi hukuman kepada dia. Begitu budaya positif yang diajarkan dalam program penggerak ini. Terus yang ketiga yaitu mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, murid memiliki etika, sopan santun, dan berakhlak mulia. Yang kelima, guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Selanjutnya, ini. Terus yang ketiga yaitu mencintai lingkungan kelas dan sekolah dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, murid memiliki etika, sopan santun, dan berakhlak mulia. Yang kelima, guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas dengan konsisten. Selanjutnya, tolak ukur dari budaya positif ini yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu juga dalam pelayanan BK. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu memberikan penjelasan tentang keyakinan kelas kepada murid, berdiskusi membentuk keyakinan kelas bersama murid, menandatangani keyakinan kelas yang telah dibentuk, memajang keyakinan kelas di dinding kelas, mempraktikkan segitiga restitusi, meminta izin kepala sekolah dan wakil untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Selanjutnya, menerapkan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan budaya positif secara berkelanjutan dan berkesinambungan di sekolah. Nah, untuk program ini juga harus ada dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, dari wakil, guru, wali kelas, dan teman sejawat, perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas, terus murid, orang tua, untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar, yaitu sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung murid. Salah ketik lo muirde. Yang kedua, disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Selanjutnya, yang dinamakan dengan keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Kelas 7 dan kelas 8 sudah melakukan keyakinan kelas, ya kan, Bu? Oh, ya, tapi nak dulu dibuat komitmen. Sekarang lebih apanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas kalau dulu nak salah dibuat. Tapi lebih apanya keyakinan kelas, karena keyakinan itu katanya lebih dari dirinya sendiri, gitu. Selanjutnya, nah yang segitiga restitusi itu dimulai dari adanya validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas.
Ini waktu itu saya membuat sebuah drama itu dengan anak. Disuruhnya dalam tugas ini ada 2 video. Satu anak yang terlambat, yang kedua yang membuang sampah sembarangan. Nah, di situ saya wawancarai anak itu tidak dengan cara memarahi, menanyakan keyakinan kelas apa supaya dia tidak terlambat kelas lagi. Terus yang kedua, apa langkahnya bagi anak kita supaya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah sesi-sesi langkah dalam segitiga restitusi tersebut. Nah, di sini juga saya kebetulan membuat dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi karena saya tidak wali kelas, sebelum mengajar itu diminta kepada anak bagaimana kelas itu bisa berjalan dengan lancar. Ditanya kepada mereka apa langkahnya. Nah, di situ dia akan menyebutkan satu persatu apa yang bisa dia lakukan selama belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Itu yang paling utama, karena di dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh kita menyebutkan jangan membuang sampah sembarangan. Kata-kata jangan dan tidak boleh itu tidak boleh dibuat dalam keyakinan kelas. Jadi kita harus membuat kata-kata yang positif, jangan melarang. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Tapi yang kita buat menjaga kebersihan kelas, kayak gitu. Terus yang kedua nanti tidak boleh kita membuat jangan terlambat datang ke kelas. Tidak boleh terlambat datang di kelas. Nah, boleh kayak gitu. Yang dibuat datang tepat waktu. Kayak gitu keyakinan kelas yang dibuat. Tidak memakai kata jangan atau tidak boleh. Jadi yang positif, menjaga kebersihan kelas, menjaga kekompakan kelas, mengangkat tangan kalau ada pertanyaan, terus lagi menghargai teman. Jangan sampai tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh juga kata-kata seperti itu. Jadi apa yang cocoknya Ibu? Tidak boleh mengejek teman. Apa kata-katanya yang lain? Menghargai teman dan oke. Jadi begitulah untuk diseminasi budaya positif yang bisa saya lakukan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang masih kurang paham tentang penerapan budaya positif, bagaimana Bu Haslinda? Salam dan bahagia. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Mari sama-sama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berarti paham semua ya Ibu-Ibu, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka memenuhi undangan kami ya Bapak Ibu. Saya
sebelum mulai pelajaran. Nah, jadi apa kira-kira kesepakatan yang ingin kamu lakukan selama belajar bahasa Inggris di MEM? Misal yang pertama menjaga kebersihan kelas. Itu contoh. Kamu setuju tidak kalau seandainya itu satu kesepakatan dari MEM? Setuju kan? Nah, oke. Selain itu apa? Bagus. Alde. Pertama. Rame kepala, rame. Rame kepala rame. Itu apa tadi? Tenang ya, tenang. Membersihkan kelas. Tenang kan. Tenang ya, tenang ya. Ya, bergaya aja. Raja. Hirang mem kadang ka. Kalau mau memaksakan kayak persenaan, di sini tersebar situ apa komitmen yang harus dilakukan. Untuk video saya, tapi ya. Nah, mau belajar Ya, kamu belajar sambil makan. Nah, boleh ya? Ya kalau memang itu yang membuat bahagia, ada. Kalau sama mensa. Tapi makannya harus sama-sama. Sama enggak? Masa kamu kan surang menda? Cara gue kan kalau istilah di bagiannya pasangannya sedang enggak ada. Nanti kan dulu Ferdi siap tuh pulang lagi ya. Aja lah mem. Tak lengan memang. Makan lu deh kong. Nah, tolong ke depan semuanya ya melihat. Jadi untuk keyakinan kelas silakan yang menempel dulu lazim depan gantian ya. Setelah itu habis lanjut yang sesuai ya. Terus coba kamu ini ya. Lanjut nanti kamu ya kamu lagi ya. Terus kamu ada ya? Enggak dong. Kamu isi ya. Menghafal ayat Al-Quran juga. Menghafal surat Al-Muluk ya. Menghafal surat Al-Muluk minimal 5 ayat. Kalau kita tadi menghafal surat Al-Muluk. Banyak peraturannya. Oke. Kita bacakan ya, banyak sekali nih ya keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Oh, ada ya, Man? Pertama, ada ya? Terlupakan nih. Terlupakan. Iya. Oke. Pergi. Silakan jalan. Oh, nampaknya. Masa merah. Ya. Air mame. Mengerti aja berarti. Enggak lah. Terus berarti jalan malam baik. Oke. Keyakinan kelas pertama yaitu mematuhi aturan yang diberikan guru, menjaga kebersihan kelas,
menjaga sopan santun kepada guru dan teman, menghargai pendapat teman, menghormati guru dan saling menghargai, membantu dan membimbing teman dalam kesulitan, belajar, sholat taubat jika terlambat masuk kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mengangkat tangan jika ada pertanyaan dari guru, mendengarkan dan memperhatikan guru saat belajar, selalu menjaga kebersihan kelas, menghafal surat Al-Muluk minimal 5 ayat jika tidak membuat PR. Berarti tidak ada kekerasan dan skor jam lagi. Oke? Tapi harus hafal. Misalnya hafalnya sampai jam 2 ya, jam 2 lah kalian pulang. Ya, jadi harus komit ya. Selama semester ini, selama belajar dengan MEM, keyakinan kelas ini harus kalian patuhi. Bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ini korupsi. Hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu kita dengar di berita KPK telah terjadi penangkapan kepada tersangka korupsi, baik di tingkat daerah maupun akan cepat dipakai orang.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'al mihada. وجبال أوتادا وخلقنا أزواجا وجعلنا نوما الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل مهادا وجبال أوتادا وخلقنا Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Waalaikumsalam ya, masuk Jin. Dokumen ya, Mem. Ya. Udah kamu dokumen? Oh iya. Tadi kan udah Mem bilang kalau Hibrizi istirahat masuk. Tadi Mem ke ruangan kan. Iya. Nah ya. Dia tahu kenapa? Ya, Mem, tadi aku terlambat. Nah. Apa alasannya Hibrizi terlambat? Jadi aku terlambat dari bangun sama orang tua, tapi aku tidur lagi, Mem, soalnya ngantuk. Jadi tahu kalau itu salah, Ji? Tahu, Mem, aku salah. Oke. Jadi besok apa kira-kira keyakinan kelas yang mungkin Hibrizi lakukan lagi supaya tidak terlambat lagi? Besok kalau aku dibangun tidur, aku bangun, Mem, dan mandi. Nah, ya langsung mandi ya, sholat jangan lupa ya. Oke, Mem. Oke. Terus lagi itu tahu kan kalau seandainya Hibrizi terlambat akan mengganggu pelajarannya. Ya. Jadi orang udah mulai Hibrizi baru datang kan terganggu guru yang di dalam kan. Iya, Mem. Nah ya besok kalau bisa jangan sampai
gambar-gambar lagi ya. Silakan ke bang. Ya. Di ruang makan. Berat yang. Sabar. Iya. Janang yang menanti, silakan ambil gambar masing. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Hari ini kita berjumpa di acara yang istimewa. Makalah
tibo dinan kanyang. Ailah baransua jadi darah, nasilah baransua jadi daging. Layahlah nak dalam hati, dah sajua dalam kira-kira. Dan kan upet kupuji nanado. Lembak daripada itu, si dia nak pulang ke tampaknya, Pinang nak pulang ke gagangnya. Artinya, duduk orang merasa panik, tak nak mewarak langkah, nak balik sampai samulo. Itu imbal kami ke Danang. Mendengar kata tu senang tadi, senanglah hati, sejuk dalam kira-kira. Ba'a maka baik itu, minumlah tiba dinan sejuk, makan ialah tiba dinan kenyang. Tapi samantang pun baik itu, duduk kok indah pada tampaknya, tinggi kok kurang anjuang, kadang kok kurang ambah, rela jauh maaf kami minta. Kemudian daripada itu, duduk nak mau nak selong, Nak nyampe lo kita kak. Kau lihat nak nyampe kita. Senyum. Ingat tak? Manda. Manda.
Good evening, people. Back with me with Rudy Maharani in Great News. This time we will be delivering the news of traffic jam, which often becomes a major problem for big cities in Indonesia, including the capital city, Jakarta. On a typical day, the volume of vehicles is increasing, especially during the long weekend. The congestion is also followed by heavy rain that flushes the area and the surrounding starting from this afternoon at 4 p.m. This congestion is across in many parts of Jakarta and Kota Casablanca as it was. That affects the congestion to get worse. Big rain also falls in the west part of Jakarta and already causes flood. It's flooded to a height of 30 centimeters and disrupts road users. It can be dangerous, especially for motorcycle riders. The police officers are going down to help with the traffic. And that was the news for this evening. Follow the next update in Great News 1 hour ahead. I am Rudy Maharani. Good evening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witra Dewi, Kepala SMP Negeri 18 Padang. Saya di sini di SMP 18 Padang ini memiliki 2 orang guru penggerak, yang pertama angkatan keempat, yang kedua angkatan 9. Nah, saya sangat merasakan sekali dengan adanya guru penggerak di SMP 18 Padang ini, ada hal-hal baru yang terjadi. Kemudian dalam hal proses pembelajaran itu ada pun yang dilakukan kepada siswa-siswa, kepada guru-guru. Misalnya kepada siswa itu ada penerapan praktik baik. Apa hal-hal yang selama ini dilakukan oleh guru-guru kepada siswa itu kurang mengena. Misalnya anak terlambat, kemudian anak terlambat ini dikasih sanksi, mau ngambil sampah. Nah, dengan cara ini anak tidak begitu jera, dia besok masih terlambat lagi, itu juga orangnya. Nah, ternyata dengan adanya guru penggerak, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Bukannya dia marah, bukannya dia suruh anak ngambil sampah. Saya lihat itu dia kumpulkan siswa. Ternyata dia kumpulkan siswa, dia suruh siswa itu hafal ayat, baca Quran, kemudian ada yang suruh sholat, dia sholat duha, karena mereka terlambat itu ternyata mereka ada yang tidak sholat subuh, ada yang terlambat sholat subuh. Nah, untuk mengajak dia itu untuk beribadah, ternyata ada amalan-amalan yang juga harus dilakukan yang sunatnya, karena untuk menutupi mana yang tertinggal tadi. Makanya diajaklah mereka itu untuk sholat duha. Nah, ini akan membawa suatu perubahan kepada sikap, sehingga mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, kemudian sanksinya juga kebaikan untuk mereka, sehingga mereka lama-kelamaan dia yang selama ini jarang melakukan, bahkan tidak pernah melakukan sholat duha, akhirnya mereka merasakan sholat duha itu ada ketenangan batin di sana. Karena di sana banyak orang mengatakan sholat duha itu adalah sholat untuk menambah rezeki, sholat untuk membuka rezeki. Karena setelah sholat duha itu orang akan membaca yang namanya adalah doa 1000 dinar. Kalau tidak salah saya bunyinya adalah waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa man tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadar. Nah, Allah akan memberikan
masalah-masalah itu jalan yang terbaik diberikan oleh Allah. Apa jalannya permasalahan itu, carikan solusinya, kemudian percayalah kepada Allah. Allah akan membukakan pintu rezeki, akan memberikan rezeki dari pintu manapun jua. Itulah kehebatan daripada sholat duha. Nah, ada lagi saya melihat yang dilakukan oleh guru-guru penggerak ini. Mereka melakukan praktik baik kepada siswa, bagaimana siswa melakukan pembiasaan baik di kelas. Dia kecil tapi bermakna. Misalnya lihat sampah, kemudian letakkan di tong sampah. Kemudian punya yel-yel, yaitu SMP 18 punya yel-yelnya adalah gebiar, gerakan bersih yuk agar rapi, sehingga siswa dengan mendengar kata-kata itu akan melihat di sekitarnya. Kalau ada sampah, letakkan pada tempatnya. Jadi banyak hal-hal lain yang praktik baik yang dilakukan itu pada siswa. Kemudian kepada guru. Nah, kepada guru, walaupun sulit kadangkala, tapi dia mau mencoba, mau melakukan, mengajak guru-guru untuk membuka diri bahwa kita itu harus belajar untuk menghadapi siswa sekarang ini. Misalnya dalam mengajar kita harus melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kita membawa sesuatu yang baru ke dalam kelas. Bagaimana kita mengajak siswa itu belajar itu supaya dia tertarik dalam belajar. Nah, saya lihat saya lihat guru saya, dia ajak guru-guru untuk membuat media pembelajaran melalui Canva, sehingga mereka itu menjadi asik juga dengan IT, membuat media pembelajaran, sehingga mereka yang selama ini tidak tertarik, sekarang dia mulai tertarik. Nah, itulah perubahan-perubahan yang telah terlihat bagi saya dilaksanakan oleh guru-guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ke depan banyak lagi hal-hal yang mereka lakukan sehingga pendidikan kita khususnya Kota Padang bisa menjadi lebih baik. Apalagi saatnya sekarang kita mempersiapkan siswa-siswa kita itu menjadi siswa-siswa yang baik, karena mereka adalah generasi-generasi emas nantinya yang akan memegang Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.